betapa Allah itu sendiri mempunyai hubungan yang sangat istimewa kepada perempuan. Allah juga memberikan garis keturunan atas keinginan seorang ibu terhadap anaknya. Betapa Allah sangat berpihak kepada perempuan untuk mendapat kehormatan, dan kehormatan itu dilakukan perempuan di dalam tipu muslihat terhadap suaminya. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Salam, selamat datang di channel Podani Opung Boru. Kali ini saya akan tayangkan bagaimana hubungan yang tidak harmonis antara bapak dan ibu. Tapi seorang ibu tetap menjadi ibu. Ibu adalah seorang perempuan yang dihantar Allah kepada Adam. Di sini selalu kita lihat kelalaian seorang suami untuk menghargai, menghormati istrinya. Mari kita simak dari cerita tentang Ishak. Ishak anak daripada Abraham, anak satu-satunya, anak yang dianugerahi Allah kepada Ibrahim. Cerita ini dimulai daripada dosa daripada Ribka kepada suaminya atas tipu muslihat atau pemberontakan kepada suaminya. Ishak dan istrinya Ribka mempunyai dua anak. Anaknya yang paling besar si Esau berbadan tegap dan berbulu. Dia rajin ke hutan untuk berburu dan hasil buruannya selalu dimasaknya untuk bapaknya. Kecintaannya kepada bapaknya menjadi hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Ribka sangat dekat kepada anaknya Yakub yang suka menolongnya di rumah dan memelihara domba-domba. Kedekatan ibu dan anak ini sangat istimewa, sehingga kasih sayang itu sangat terjalin indah. Di mana kecidingan daripada si Ribka ketika dia mendengar Ishak akan memberkati anaknya si Esau di usianya yang sudah tua dan rabun dan matanya tidak lagi dapat melihat. Dia memanggil si Esau. Ribka kebetulan mendengar, menguping percakapan antara suaminya dengan anaknya. Ishak menyuruh anaknya Esau berburu dan berharap dia mendapat duluannya dan diberikan kepadanya di usia tua dan akan memberkatinya sebagai anak sulungnya menjadi anak Allah. Ribka yang mendengar itu merasa cemburu dan mempersiapkan kompromi untuk melawan bapaknya agar anaknya yang dikasihinya Yakub yang sangat dekat dengannya mendapatkan berkat daripada Allah itu. Dia mempersiapkan dan menyuruh si Yakub memasak domba yang gemuk dan besar, dan kemudian setelah masak disuruhnya lah Yakub mengantarnya. Yakub sebenarnya sangat khawatir dan takut kepada bapaknya karena badannya kecil dan mulus. Tapi Ribka telah mempunyai akal yang licik dan mengambil kulit domba dan melilitkan ke seluruh tubuhnya Yakub. Di sanalah berkat itu tersampaikan setelah keraguan, ketakutan Yakub tidak diketahui oleh Ishak bapaknya. Namun sebenarnya Ishak sangat tidak yakin kepada si Yakub. Dia bahkan bertanya, dan Yakub dengan lincahnya menjawab bahwa dialah Esau. Disuruh bapaknya lah dia mendekatkan tubuhnya, dan bapaknya meraba bahwa badannya berbulu, dan di sana disampaikanlah berkat dari Allah kepada Yakub. Dan kita lihatlah hasilnya bahwa Yakub menjadi pewaris berkat daripada Allah, dan garis keturunannya dari sanalah lahir Tuhan Yesus Kristus.
Yang kedua tentang Raja David yang memperistri Batseba adalah kecurangan di mana Raja David mengambil Batseba ketika dia melihat Batseba mandi dan dia tertarik oleh kemolekannya si Batseba. Dia mencari tahu siapa Batseba, ternyata istri dari panglimanya Uria, dan rencana jahat pun dijalankan. Namun sebelum rencana jahat dijalankan, dia telah memanggil Batseba melalui pengawalnya untuk bersama dia, dan setelah Batseba mengandung, dia melahirkan anak dari hasil hubungan perselingkuhan. Di sanalah hukum Allah juga turun atas Batseba dan Raja David. Dan Raja David juga telah merencanakan kejahatan kepada Uria agar Uria mati di dalam peperangan. Tuhan tidak meluputkan kejahatan Raja David. Tuhan menghukum Raja David, anak yang dikandung oleh Batseba, mati. Dan anak keduanya lah Raja Salomo, yang juga Batseba mengambil peranan yang telah disepakati dengan Nabi Nathan, di mana usia Raja David yang sudah sangat tua, dan ketika ada penjoliman dari anaknya Adonia yang tidak mendapat teguran, yang mengangkat dirinya menjadi raja tanpa sepengetahuan Raja David dan Nabi Nathan dan panglima-panglima. Berarti ada pemisahan daripada pengawal-pengawal raja, dan dibentuk Adonia lah pengawal-pengawalnya yang baru. Namun pengawal-pengawal daripada Raja David tidak diikut sertakan, sehingga ada timbul kecemburuan, timbul pemberontakan. Dari pemberontakan Nabi Nathan karena tidak diundang, diajaklah Batseba kompromi untuk menaikkan Raja Salomo menjadi raja. Hal inilah yang membuat Raja David mengangkat Raja Salomo menjadi raja. Siapa yang tidak mengenal Raja Salomo? Kalau dilihat dari hasil perselingkuhan, hubungan ibunya si Batseba dengan Raja David, dan kejahatan yang tersembunyi di hati Raja David untuk membunuh Uria, namun hukuman sanksi telah didapatkannya, kita bisa bertanya kenapa Raja Salomo bisa menjadi raja yang bijaksana. Namun itu tidak kita ungkit atau tidak kita bahas untuk cerita ini. Yang saya mau bahas adalah peranan seorang ibu di tengah-tengah keluarga telah diangkat oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menghantar Hawa kepada Adam dari tulang rusuknya. Ketika si Adam tidur, Allah mengukir Hawa untuk menjadi istrinya. Allah itu sendiri mempunyai hubungan yang sangat istimewa kepada perempuan. Kita bacalah di Petrus 3 ayat 7 ini. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini peringatan kepada para suami agar tidak mengabaikan, agar tidak melecehkan, agar tidak merendahkan, tetapi menghormati, untuk teman curhat, untuk teman berbagi, untuk teman dalam suka dan duka. Allah menginginkan itu, agar anugerah itu, agar doamu tidak terhalang. Hai suami, dengarkanlah. Istri-istri yang sejak zaman dahulu kala sudah diperlakukan tidak layak, sudah tidak dihargai. Peranan istri diangkat oleh Tuhan karena istri telah melahirkan anak-anaknya, karena istri telah menyusui anak-anaknya. Marwah istri sangat sempurna di hadapan Allah. Allah juga memberikan garis keturunan atas keinginan seorang ibu terhadap anaknya. Betapa kecolongan si Ishak, bapa pendoa, betapa kecolongan Raja David atas anugerah Tuhan terhadap anaknya.
Tuhan telah memilih perempuan itu dan mengangkat harkat martabat perempuan itu dan melahirkan Salomo yang bijaksana dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan kepada pengkhotbah-pengkhotbah, apalagi banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang menyuarakan istri harus menampilkan perangai kebaikan yang sangat aneh menurut saya. Harus sangat baik, harus sangat sempurna untuk merayu laki-laki itu. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah perempuan mengejek ibu yang cerewet, ibu yang banyak ribut di rumah sesama perempuan. Betapa dia hujat para perempuan agar melihat betapa suaminya mencari perempuan yang baik, yang manis, yang cantik di luar sana. Kasihan sekali perempuan itu. Jika karena kelemah lembutan, karena kecantikan, kemolekan untuk dipertaruhkan kepada seorang suami, marilah hai para saudariku untuk melihat betapa Allah sangat berpihak kepada perempuan untuk mendapat kehormatan. Dan kehormatan itu dilakukan perempuan di dalam tipu muslihat terhadap suaminya. Betapa mengharbirukan perlawanan, pemberontakan seorang perempuan kepada suaminya. Hai suami, peluklah istrimu dengan cinta kasih dan anugerah yang besar telah dijanjikan Allah kepada istrimu. Hormatilah istrimu. Demikianlah hal singkat ini yang mungkin juga tidak dapat diterima akal atau pikiran-pikiran yang melalui kehidupan sekarang yang memberontak terhadap perempuan. Tapi saya mau katakan, suara hati saya yang terdalam membaca Alkitab dan berdasarkan yang terjadi di Alkitab lah saya berbicara mewakili perempuan-perempuan yang diabaikan, yang tidak menjadi teman curhat, yang tidak diperdulikan, yang tidak dihargai dan dihormati. Allah berpesan, hormatilah istrimu agar doamu tidak terhalang. Amin.